Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Yang saya hormati Umi Sarah Wulan, SAG MPD, selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Semoga beliau dan keluarga senantiasa Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan, eh, Allah limpahkan kesehatan, keberkahan untuk Umi dan keluarga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitupun Bunda Sofi ya, alhamdulillah sudah bergabung pagi ini. Semoga sehat selalu Bunda Sofi. Baik, alhamdulillah untuk mengefektivitaskan waktu. Mari kita sama-sama buka kajian agenda kita pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji beserta syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bermuajahah kembali dalam agenda rutin kita, kajian pagi Tadabbur Al-Quran, yang insya Allah diadakan rutin setiap Sabtu pagi. Salawat beserta salam, semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi-tabinya, insya Allah sampai kepada kita semua, selaku umatnya, insya Allah senantiasa berusaha mengikuti ajaran beserta jejak langkahnya. Baik, alhamdulillah untuk acara selanjutnya untuk menambah keberkahan agenda kita pagi ini, insya Allah tilawah Al-Quran. Afwan Umi untuk pagi ini tilawah Al-Qurannya surat apa Umi? Surat 18 ayat 54 sampai 59. 18 54 sampai 59. Ya. Baik, surat Al-Kahfi Umi ya. Iya. Ayat 18 Umi apa nih ya? Ayat 54 50. Surat ke-18 ya. 59. 54 sampai 59. Baik Umi. Insya Allah untuk di Al-Quran Pojok di halaman 299, 49 sampai ayat 54 sampai 59. Halaman 300. Baik, Bunda Sofi, boleh tilawah Bunda? Iya sebentar, aku belum dapat. 299 ya. 300 halaman 300 Bunda Afwan. 300. Halaman 300-nya awal halaman Bunda. 54 sampai 59 Bunda. oh, iya. Oke, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sarafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala wa ma mana'an nasa an yu'minu iz ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahumus sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul azabul qubur wa ma nursilu mursalina illa gimana? Aw ya'tiyahumul adabu qubula.
Kubulai ya Bu. Ulang ya Bu ya. Iya. Ulangnya dari mana Bu? Dari depan. فما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم Ayu minum أن يؤمنوا إذ أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به حقا واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه وأعرض عنها oh ya bukan wa. ya فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. Satu lagi ya, weh. Watilka kura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Sadaqallahul azim. Udah Bu. Baik, jazakumullah khairan katsir kepada Bunda Sofi yang telah membacakan tilawahnya surat Al-Kahfi ayat 54 sampai 59. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Qur'an pada pagi ini bisa menambah keberkahan agenda kita pagi ini. Baik, alhamdulillah sudah bergabung juga ya Bunda Sofi, ahlan wa sahlan, Bunda Istiamah, ahlan wa sahlan Bunda Istiamah. Baik, ya ahlan wa sahlan Kak Amel juga yang baru bergabung. Baik, insya Allah untuk acara selanjutnya yaitu acara inti kita bersama-sama, acara yang kita tunggu bersama-sama, Tadabbur Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 54 sampai 59, yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh Sarah Wulan, SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Kepada beliau, waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, para peserta RQ Al-Hafiz yang saya cintai karena Allah, kita masih bisa bertemu kembali di pagi ini. Meskipun infonya agak terlambat, saya mohon maaf. Tapi insya Allah kita bisa tetap berjalan. Dan pekan depan itu terakhir ya. Berarti pekan ini adalah pekan terakhir di angkatan ini ya untuk setoran. Insya Allah, barakallahu fikum. Ya, semoga tetap semangat ya, bisa tetap melanjutkan setoran hafalan di RQ, bisa tetap memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh RQ ya. Semoga bisa juga mengajak teman-teman yang lain begitu ya, untuk berjuang menghafal Al-Quran ya. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa target di RQ ini kita adalah tetap bersama Al-Quran sampai husnul khotimah ya. Jadi yang kita kejar bukan hanya jumlah juz-juz gitu ya. Jadi kalau sudah sampai 30 juz silahkan, kalau mau murojaah lagi gitu ya, mengulang lagi setoran hafalannya bersama kita juga boleh gitu. Baik, alhamdulillah. Syukran jazakillah khair kepada Ibu Sofi yang sudah tilawah. Dan alhamdulillah syukran jazakillah khair kepada Ustazah Risma yang selalu setia ya menemani kita ya, dalam suka duka ya. Lagi lapang maupun sempit ya, lagi sakit ya juga. Kalau nggak sakit banget juga kita ditemenin terus ya. Alhamdulillah ya, barakallah Ustazah Risma, semoga Allah memudahkan segala urusan Ustazah Risma dan keluarga dalam ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah. Pagi ini kita akan bertadabbur bersama surat Al-Kahfi ayat 54 sampai 59 ya. Di sini tentang masih ya tentang akibat tidak mengindahkan peringatan-peringatan Allah. Ya, kita perlu tahu ya. Pekan kemarin juga kita bahas ayat yang serupa ini. Pekan ini kita juga membahas ayat yang seperti ini ya, akibat tidak mengindahkan ya, bagaimana peringatan Allah itu agar menjadi peringatan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Gitu. Insya Allah ya, jadi kita sendiri menemukan ya betapa banyak ayat yang diulang-ulang. Misalnya ayat tentang makan gitu ya. Ada 21 ayat di dalam Al-Quran. Ayat tentang apa? Itu ada berulang-ulang gitu. Ya, bukan hanya satu ayat saja, tapi bisa disebutkan berulang-ulang di dalam Al-Quran. Dan memang itu ya, di sini Allah jelaskan, sungguh memang sudah dijelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan gitu ya. Jadi agar manusia itu paham gitu ya, dikasih perumpamaan ini, perumpamaan itu ya, perumpamaan itu banyak sekali dalam Al-Quran. Tapi apa? Tapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah gitu ya. Insya Allah ya. Jadi memang Allah tahu gitu ya, kita tuh manusia ini paling banyak bantahnya gitu. Ya. Seperti ya yang Bani Israel ketika disuruh menyembelih onta gitu kan. Ontanya kayak gimana? Kita nggak tahu gitu ya. Terus ontanya yang warna apa gitu ya. Terus ontanya gitu. Jadi terus gitu ya, untuk melambat-lambatkan perintah gitu.
banyak alasan gitu ya. Kemudian banyak membantahnya, itu manusia. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah. Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Ya. Jadi kadang ada orang yang nantangin gitu ya, nantangin Allah. Ah, nggak apa-apa tuh, saya nggak sholat, nggak apa-apa tuh, nggak celaka gitu ya. Ya, santai aja. Saya nggak pakai jilbab, nggak apa-apa. Saya maksiat berzina, nggak apa-apa tuh. Ya, orang-orang yang sudah ahli zina gitu ya. Mungkin awalnya dia takut gitu, tapi ternyata ketika sudah berzina, dia merasa ah nggak terjadi apa-apa tuh, nggak mati kok gitu ya. Habis berzina nggak mati, nggak masalah gitu ya. Malah kayaknya tambah seneng ya. Kemudian dia ulangi lagi berzina lagi, berzina lagi, berzina lagi seperti itu. Ya, nauzubillah min dzalik. Karena tadi di sini kata Allah, nggak ada yang menghalangi manusia untuk beriman dan mendapat petunjuk Allah ya, atau mendapatkan ampunannya, kecuali dia itu menantang ya, menanti azab Allah gitu. Kayak Fir'aun gitu ya. Fir'aun itu dia begitu ya, sampai akhirnya azab Allah datang, dia baru mau tobat gitu ya. Nah kayak gitu tuh gambarannya. Jadi banyak manusia yang mereka bermaksiat, nggak apa-apa kok ninggalin sholat juga, nggak apa-apa berzina juga gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Mana nggak terjadi apa-apa tuh, nggak misalnya nggak kena petir, nggak ya, nggak kecelakaan, nggak ini gitu. Mereka begitu nantang ya, menantang azab Allah. Ya, mereka eh, menunda-nunda itu dan tadi ya, menantang, menunggu azab Allah datang. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah ya dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak kebenaran dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan. Ya. Jadi eh, kami tidak mengutus rasul melainkan sebagai pembawa gembira. Jadi setiap umat itu sudah ada rasulnya. Jadi eh, utusan Allah itu mereka gembira dan peringatan itu membantah ya dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan kebenaran ya, hak itu mereka lenyapkan dan mereka menjadikan ayat-ayat Allah dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan ya. Jadi enggak kok gitu ya tadi ya, meremehkan, diolok-olokkan gitu ya. Bahkan ya jangankan kita ya, kalau kita manusia biasa ini ya, berdakwah, mengajak kepada kebenaran, kepada kebaikan gitu ya. Terus kita diolok-olok, diejek-ejek, dihina-hina gitu ya. Itu masih belum apa-apa gitu ya. Karena Rasulullah kan sampai disambitin ya. Bahkan umat-umat yang terdahulu tuh sampai disiksa gitu kan. Dan sebagainya gitu. Padahal ya Allah sudah mengutus Rasul itu untuk membawa kabar gembira gitu ya, untuk ya, maka Rasulullah SAW itu ya, kadang kita ketika kita mengajak orang ya, kemarin seperti Bu Sofi cerita ya, Bu Sofi mengajak orang terus tuh gimana ya, sedih gitu ya kalau orang itu nggak mau ikut atau nggak bisa ikut, sedih. Itu Bu Sofi ya, apalagi Rasulullah SAW ya. Rasulullah itu sedih sekali ya, bahkan pernah Rasulullah itu nggak keluar rumah 3 hari nangis gitu, memikirkan kita umatnya gitu ya. Jadi umatnya belum lahir ke dunia pun Rasulullah udah nangis tuh
gitu. Udah mikirin umatnya, Masya Allah ya. Begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya ya, sampai 3 hari nggak keluar kamar, beliau berdoa kepada Allah mohon ampunan ya, memikirkan kita ya, bagaimana umatku, sampai di akhir hayatnya Rasulullah masih memikirkan umati umati ya, umatku umatku gitu ya. Itu sedemikian cintanya Rasulullah kepada umatnya gitu ya, tapi umatnya malah memperolok-olok Rasul gitu ya, malah memperolok-olok Rasulullah SAW ya, dianggapnya Muhammad tuh gila, dikatakannya Muhammad tuh tukang sihir ya, dianggapnya Muhammad tuh tukang bohong gitu ya. Bahkan sampai ketika Rasulullah SAW diminta untuk membelah bulan gitu ya, dengan mukjizat yang Allah berikan, bulan itu dibelah gitu kan. Kalau dulu Musa membelah lautan ya, kalau Rasulullah SAW coba tuh bulan, ya kalau Muhammad, kalau kamu tuh bener utusan Allah, coba tuh lihat bulan, belah tuh bulan gitu ya, Insya Allah. Dan dengan kekuasaan Allah, bulannya benar-benar dibelah ya, terbelah. Udah belah bulan aja nih, ya mereka masih nggak percaya. Wah bener nih, kita lagi disihir nih sama Muhammad nih, bener-bener sakti banget nih Muhammad. Gitu. Ya, jadi Rasulullah SAW itu sudah membelah bulan gitu. Ya, jadi kalau kemarin Bu Sofi belum membelah bulan gitu ya, jangan putus asa ya. Ya, kalau kita belum belah bulan, belum apa-apa gitu ya. Masya Allah, Ibu belah bulan. Ya, Rasulullah SAW itu kan sampai membelah bulan gitu kan, dengan izin Allah ya, karena tadi ya orang-orang kafir itu eh, pengen minta memperolok-olok gitu. Jadi mereka tuh hanya olok-olok aja gitu ya. Jadi sementara Rasulullah serius gitu. Eh, Serius ingin meyakinkan mereka agar mereka mau beriman kepada Allah karena sayangnya Rasulullah kepada mereka gitu. Sehingga beneran ya, ketika mereka minta bulan dibelah, benar-benar dibelah itu bulan sama Rasulullah SAW dia, dengan kekuasaan dari Allah ya, mukjizatnya Rasul. Tapi apa? Mereka tetap gak beriman gitu. Ya. Jadi kalau kita nih belum belah bulan gitu ya, berarti kita belum ada apa-apanya gitu ya. Belum belum perjuangan kita belum maksimal. Rasulullah aja yang sudah berkorban segala macam itu masih diolok-olok gitu. Masih dibecandain gitu. Masih dikira main-main gitu ya. Adalah Muhammad gila, Muhammad apa namanya, sihir lah segala macam gitu ya. Auzubillah min dzalik. Ya, orang-orang kafir tetap berpaling ya, pada Rasulullah itu membawa berita gembira tentang surga ya, tentang umat-umat yang terdahulu ya. Eh, Rasulullah juga menceritakan tadi ya, bahwa sesudah di dunia ini ada kehidupan yang abadi yaitu di surga, kemudian dikasih jalan-jalannya menuju surga seperti apa, dikasih petunjuk gitu ya. Kemudian, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendati pun engkau Muhammad menyuruh mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya. Ya, seperti itu. Ya, siapa yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan ayat-ayat Tuhan, ya, peringatkan Al-Quran, ya, lalu dia berpaling dan melupakan apa yang dikerjakan oleh kedua tangannya. Tuh, ya. Jadi udah dikasih peringatan, tapi mereka berpaling terus nggak mau taat kepada Allah, ya, malah mereka udah lupa tuh melakukan. Ya. Jadi kalau orang beriman itu kan mereka menganggap
dosa kecil itu seperti gunung yang akan menimpa mereka. Itu orang beriman. Tapi kalau orang kafir, orang fasik, ya, mereka menganggap dosa besar itu seperti lalat yang hinggap di wajah gitu ya, kemudian ditepas gitu aja. Itu orang fasik. Gitu. Jadi kalau orang fasik, orang kafir, mereka melakukan perbuatan dosa, tapi menganggapnya sepele gitu. Ah, cuma gitu doang gitu ya. Nggak apa-apa, kok nggak mati juga gitu kan ya. Nah, mereka tuh seperti itu. Ya, orang-orang kafir itu mereka seperti itu. Menyepelekan dosa. Ya, menyepelekan dosa. Ya, di sini sehingga Allah katakan, ya, melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh kamu telah menjadikan hati mereka tertutup. Ya, jadi orang-orang kafir itu hatinya kafaro, ada covernya, penutupnya, gitu. Udah ketutup, ya. Hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Ya Allah, ya. Kalau kita dengar Al-Quran tuh merdu, gitu ya. Dengar kajian tuh kita senang, makin cinta Allah, makin cinta Rasulullah, makin cinta Al-Quran, makin cinta Islam, gitu ya. Orang-orang beriman tuh seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, ya, mereka ada sumbatan di telinga mereka, gitu. Mereka nggak mau dengar, mereka nggak suka, ya. Kenapa? Karena Allah sudah menutup hati mereka, gitu. Ya. Kendati pun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya. Masya Allah. Ya. Jadi meskipun Muhammad nih, yang engkau Muhammad menyeru mereka, ngajak mereka, ngasih petunjuk gitu ya, sebagaimana yang sudah Rasulullah lakukan dengan semua perjuangannya gitu ya. Rasulullah tuh sayang banget gitu ya, karena Rasulullah tahu gitu kan, udah pernah lihat surga, udah pernah lihat neraka gitu ya. Ya, ibaratnya kita nih, misalnya kita sudah pernah tahu memasuki suatu daerah, di mana daerah itu menyenangkan, satu daerah lagi tidak menyenangkan, pasti kita akan memberikan referensi kepada anak kita. Ya, nah jangan ke situ ya. Nah, di situ bahaya. Ya. Dan kita akan memperjuangkan jangan sampai anak kita itu ke situ, gitu kan ya. Nanti kalau ke situ kamu akan eh, begini, 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 bahaya. Jangan ke situ ya, kamu ke daerah sini aja yang enak, yang bagus, gitu kan ya. Begitulah, karena kita udah tahu, kita udah pernah lihat daerah itu. Begitu juga Rasulullah, karena Rasulullah udah pernah lihat surga, Rasulullah udah pernah lihat neraka, gitu ya. Jadi Rasulullah kan khawatir banget nih, memikirkan umatnya, jangan sampai umatnya masuk neraka, gitu. Dan ingin agar semuanya itu bisa masuk surga, gitu. Jadi Rasulullah benar-benar meyakinkan bagaimana mengajak orang sebanyak-banyaknya, meyakinkan umatnya, gitu ya, agar beriman dan bertakwa kepada Allah sehingga bisa masuk surga dan terhindar dari neraka kan gitu ya. Jadi Rasulullah tuh berjuang betul ya. Tapi gitu ya, kalau mereka sudah tertutup hatinya gitu ya, ya itu kata Allah ya, meskipun Nabi Muhammad menyeru kepada petunjuk, mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Ya, Insya Allah. Allah itu Maha Pengampun ya, Allah itu baik ya, Allah itu juga penyayang. Ya. Allah aja penyayang, masa kita enggak sih gitu ya. Ya, Allah aja ya yang selalu memberikan kepada kita itu kasih sayang, rezeki gitu ya. Baik kita minta maupun tidak kita minta gitu ya, Allah tetap kasih gitu. Baik hamba-hambanya itu, makhluk ciptaannya itu mau iman kepada Allah ataupun yang ingkar kepada Allah, semuanya tetap ada bagian rezekinya sebagai janji Allah, jaminan ya, bahwa setiap yang hidup itu sudah ada jaminan rezekinya ya. Bahkan semut-semut ya, binatang-binatang yang ada di tanah gitu kan,
sudah ada rantai makanannya, ya Allah sediakan semuanya gitu. Sudah ada jaminan rezekinya. Ya. Allah sangat sayang kepada hambanya. Ya, bahkan di dalam hadis qudsi kan diceritakan kalau seorang hamba itu mendekatkan diri sehasta gitu kan ya, Allah lebih dekat lagi. Ketika seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berjalan gitu ya, pelan, Allah langsung berlari mendekatkan hambanya itu dengan berlari gitu. Jadi Allah tuh senang banget, sayang banget ya. Kayak kita aja sama anak ya, kalau seorang ibu pasti pernah merasakan ya, kalau anak kita melakukan kebaikan, kita langsung senang banget ya, kita langsung sambut anak-anak kita itu dengan solihah, penghargaannya pasti kita berikan penghargaan yang banyak kepada anak-anak kita. Begitu juga Allah ya, apalagi Allah itu maha penyayang kepada hamba-hambanya gitu ya. Allah itu senang gitu kan, ketika hambanya mau mendekatkan diri kepada Allah ya, meskipun eh, dengan cara yang santai, dengan cara berjalan, tapi Allah tuh langsung menyambutnya gitu ya, langsung menyambutnya itu dengan berlari gitu. Dan Allah Maha Pengampun, Allah memberikan ampunan ya, seberapa banyak pun gitu ya dosa-dosa hamba, kalau dia beriman, bertaubat dan beramal soleh, justru dosa-dosa yang segunung itu akan diganti dengan kebaikan gitu. Ya, kurang baik apa Allah gitu sama kita ya. Kita aja nih gitu kan sebagai manusia gitu kan, kadang kalau kita nih suka membantu orang, misalnya kita ngasih orang, udah ngasih sekali 2 kali bulanan kita kasih, tapi orang yang kita kasih tuh ya nggak ada terima kasihnya sama kita misalnya ya. Itu aja kita udah dongkol ya, itu orang udah dikasih gitu ya, dikasih dikasih, tapi kok dia malah kadang menjelekkan kita, ya, atau malah memfitnah kita, gitu kan misalnya, atau malah ya gitu lah ya, meng- menghancurkan kita misalnya, itu kita udah kesel pasti ya, ini orang gitu ya, ditolongin malah gitu ya, itu kan kita ya manusia ya, ini orang ditolongin malah nginjak gitu kan ya, ini orang udah diangkat malah kita diinjak gitu, udah tinggi diangkat terus kita diinjak di bawahnya gitu, itu kita manusia gitu. Tapi kalau Allah nggak begitu ya, Allah itu udah ngasih rezeki ke hamba-hambanya, udah diangkat-angkat gitu ya. Bahkan Allah itu dijelek-jelekin sama hambanya gitu. Bahkan eh, apa orang-orang kafir itu kan mereka menghalang-halangi manusia dari bersedekah gitu, orang-orang fasik munafik gitu ya, udah nggak usah sedekah, sayang duitnya buat apaan, mendingan buat ke mall gitu ya. Udah nggak usah infak, dengan buat ke mall jalan-jalan makan-makan kayak gitu ya. Ya seperti itu, tapi Allah tuh tetap maha pengampun gitu ya, maha penyayang kepada kita hamba-hambanya gitu. Ya, masih selalu pintu taubat itu selalu terbuka gitu buat hamba-hambanya, sebanyak apapun dosa yang sudah dilakukan ya, baik dosa besar maupun dosa kecil. Dosa besar asal dia beriman, bertaubat dan beramal soleh, justru dosa besarnya itu justru diganti dengan kebaikan gitu. Asal tadi syaratnya taubatan nasuha ya, taubat yang sebenar-benarnya sungguh-sungguh gitu. Ya, jadi betapa Allah tuh sayang banget sama kita ya, sama hamba-hamba itu sayang gitu ya, dan Allah Maha Pengampun. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya. Ya, jadi Allah tuh Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi masih dikasih kesempatan gitu ya, masih dikasih kesempatan untuk bertaubat mungkin ya,
Makanya ada orang yang umurnya panjang, gitu kan, masih dikasih kesempatan bertobat gitu. Jadi sampai nanti ya mereka juga apa namanya akan mendapatkan siksa kalau mereka tidak mau bertobat kepada Allah. Ya. Jika dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Ya, jadi kalau memang Allah itu nggak sayang, gitu ya, kayak Fir'aun tuh ya, dia mengaku Tuhan. Kalau dia nggak suka, udah bunuh. Nggak suka, bunuh. Gitu ya. Nggak suka, bunuh. Kan gitu ya. Tapi Allah nggak begitu. Ya, Allah Tuhan yang asli gitu ya. Allah Tuhan yang benar, yang maha benar Allah. Ya. Allah itu pengampun. Nggak langsung gitu. Orang dosa langsung mati. Sebenarnya mudah aja bagi Allah berbuat seperti itu ya. Orang berbuat salah siksa gitu. Allah berbuat salah orang berbuat salah langsung dikasih azab gitu. Tapi Allah tidak begitu karena apa? Karena tadi Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu Allah itu punya kasih sayang, ya. Allah itu punya kasih sayang. Jadi mereka nggak disegerakan mendapatkan azab, enggak. Ya, Allah masih memberikan kesempatan, tapi bagi mereka ada waktu tertentu, ya. Dan nanti akan dapat juga akan datang waktunya juga gitu ya, akan datang waktunya juga ya, mereka akan mendapatkan akibat dari perbuatannya. Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Ya, jadi suatu penduduk negeri itu akan dibinasakan Allah ketika berbuat zalim. Ingat ya, zalim lawan katanya adil. Ya, maka jangan sampai kita zolim ya kepada siapapun ya, kepada siapapun. Baik juga kepada diri kita sendiri, kita nggak boleh zalim ya, kepada diri kita sendiri. Ya, dan telah ditetapkan waktu tertentu ya, jadi sudah ada waktu-waktunya. Ya, waktu-waktunya tanggal sekian, jam sekian gitu ya, akan terjadi gempa misalnya, akan terjadi apa namanya tsunami misalnya, ya itu sudah Allah tentukan, begitu ya. Jadi hari ini kita bertadabbur tentang akibat bagi orang-orang yang tidak mengindahkan peringatan-peringatan Allah, orang-orang yang mengabaikan Al-Quran gitu ya. Maka kita bagi ahlul Quran ya, kita masih terus berjuang, jangan sampai patah semangat untuk mendakwahkan Al-Quran ya, menyebarkan cinta dan kasih sayang Allah ya dengan Al-Quran ya, agar semakin banyak lagi umat Islam yang tercerahkan dengan Al-Quran ya, karena meskipun Islam mungkin kita jangankan mereka orang-orang yang belum mengenal Al-Quran ya, kita aja nih yang sudah bersama Al-Quran belajar lagi, bertadabur lagi, dan setiap bertadabur kita mendapatkan pencerahan-pencerahan baru gitu ya. Gitu kan, apalagi orang-orang yang baru belajar Al-Quran, maka tugas kita masih panjang terus ya, mengajak manusia kepada Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya, menghafalkannya, ya, mendakwahkannya, memperjuangkannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jazakumullah khairan kasir kepada Umi, Masya Allah luar biasa. Ada Al-Qurannya ya. Jadi jangan berpatah semangat ya untuk berdakwah. Jangankan kita manusia, Nabi pun diolok-olok gitu. Jangankan Nabi, Tuhan pun diolok-olok gitu. Apalagi kita yang seorang manusia biasa. Jadi sampai sebelum kita husnul khotimah terus gitu ya, terus berdakwah
tidak ada kata akhir untuk berdakwah, insya Allah ya. Salah satunya kita juga sama berdakwah lewat Al-Quran kita, dengan kita menghafal Al-Quran, dengan kita mentadaburi Al-Quran, dengan kita mengajak orang lain gitu ya untuk menghafal, untuk membaca, untuk mentadaburi Al-Quran, itu pun sama salah satu ikhtiar kita dalam berdakwah, insya Allah ya. Jadi sama ya, wadah Rumah Quran Hafiz ini juga tidak hanya untuk kita, bagi yang ingin mengajak saudara, teman-teman yang lainnya, tafadhol ya dipersilahkan, terbuka untuk semua kalangan. Insya Allah gitu ya, dari anak-anak, remaja, usia lanjut dan sebagainya diperbolehkan. Baik, untuk yang ingin bertanya kepada Umi, baik yang sesuai tema ataupun di luar tema, tafadhol. Umi mau nanya sedikit. Nggak Sapi, tafadhol Nggak Sapi. Eh, biar kita tetap kuat itu gimana Umi? Ya masih nyambut sampai kemarin, jangan futur gitu. Eh, ya pasti sih ada ya Umi, tapi maksudnya biar cepet balik lagi, biar apa? Karena kan kalau udah menurun itu ya yang saya rasain tuh kayaknya mau maju lagi tuh eh, ya kayak kemarin apa puasa saya tuh kan punya niat mau ganti puasa puasa sunnah tuh mau dibanyakin karena saya merasa utang-utang puasa saya tak terhitung tuh Umi. Udahlah daripada ngitung-ngitung mendingan udah ini aja puasain aja dulu gitu, apalagi waktu hamil waktu nyusuin kan saya nggak bisa puasa gitu ya, itu aja dulu gitu. Nah Umi biar apa ya, tapi ini masih melenceng-melenceng. Dulu tuh saya kuat jadi Senin Selasa Rabu Kamis sampai Jumat gitu, tapi sekarang paling Senin atau Kamis doang. Aduh saya bilang nih kapan selesainya gitu ya. Gimana ya Umi, terus apa suruh sholat sholat sunnah, terus saya hafalan saya juga Ustazah tahu deh, aduh kayaknya tuh susah banget gitu apa kalau tuh susah banget gitu untuk. Perasaan dulu tuh nggak susah-susah banget gitu. Gimana ya biar, aduh biar paling diri sendiri tuh biar kuat banget gitu kayak dulu lagi. Waktu si kembar masih SD tuh mungkin karena sekolah ya, karena di sekolah alam kan disuruh ya. Jadi bertiga sama mereka tuh lebih gampang gitu. Tapi sekarang kayaknya udah mereka gede, dan saya sendiri, mereka sendiri-sendiri jadi susah gitu. Gimana ya Mi ya? Biar seperti dulu lagi. Masya Allah, ya. Eh, iya, yang pertama mungkin kita introspeksi ya, introspeksi diri, kenapa yang membuat kita futur itu apa gitu ya. Kemudian beristighfar gitu ya, memperbanyak istighfar ya. Jadi istighfar, istighfar terus ya. Eh, Diawali dengan istighfar karena memang tidak ada yang menghalangi kita beramal soleh kecuali dosa-dosa kita gitu ya. Ketika kita apa namanya nggak qiyamul lail, aduh astagfirullahaladzim ya, dosa apa nih gitu saya gitu. Atau misalnya kita sekarang nggak bisa baca Quran banyak lagi, aduh astagfirullahaladzim, kita pasti tahu dosa yang kita lakukan tuh pasti ada gitu ya. Ada dosa yang kita lakukan sehingga kita jadi sulit untuk beramal soleh gitu. Atau misalnya jadi eh, kebiasaan-kebiasaan amal soleh itu jadi mudah kita tinggalkan gitu. Nah, itu ada ya. Nah, sehingga kita beristighfar, istighfar terus ya. Khususnya di waktu sebelum subuh gitu ya, istighfar ya. Kemudian fokus di istighfar dulu, astagfirullah, astagfirullah ya. Dan karena keutamaan istighfar itu kan juga banyak ya. Allah mengampuni dosa-dosa kita, kemudian Allah memberikan solusi dari permasalahan kita. Allah juga memberikan rezeki dari arah mana saja yang Allah kehendaki gitu ya. Itu istighfar. Jadi kita introspeksi, kemudian kita istighfar, mohon ampun kepada Allah ya. Ya sudah, terus kemudian dimulai gitu ya, dipaksakan awalnya itu memang harus dipaksakan ya. Kan eh, apa namanya, awalnya itu sulit ya, makanya kalau kita sudah punya kebiasaan baik, kalau bisa jangan sampai ditinggalkan gitu, karena meninggalkan amal soleh itu gampang banget gitu, tapi memulai kebiasaannya lagi tuh butuh perjuangan lagi gitu ya, butuh perjuangan lagi. Kalau tadi
Bu Sofi Masya Allah udah biasa puasa gitu kan. Itu gitu ya. Harus diperjuangkan lagi, memang awalnya berat gitu. Tapi harus diperjuangkan. Dan nanti kalau udah enak gitu, jangan sekali-sekali meninggalkan kalau mau istiqomah gitu ya. Karena tadi meninggalkan amal soleh itu gampang sekali gitu. Ya, meninggalkan kebiasaan beramal soleh itu lebih mudah ya ketimbang kita memulainya lagi itu memang agak susah dan memang butuh perjuangan. Terus motivasinya gimana? Ya motivasinya zikrul maut gitu. Ya, zikrul maut. Ya Allah, kalau saya meninggal, saya masih punya utang puasa gimana nih gitu ya. Eh, apa namanya? Itu ya. Jadi yang membuat kita jadi aduh, saya masih punya utang banyak nih. Terus saya kalau misalnya saya dipanggil Allah sekarang amalan apa nih saya eh, yang saya bawa gitu ya. Masih utangnya masih banyak, sholatnya masih belum cukup, dulu juga masih meninggalkan sholat misalnya, masih ada yang bolong-bolong ya, gitu. Itu mungkin salah satu yang bisa membuat kita, memotivasi kita ya. Memang kan cukuplah kematian itu menjadi nasihat kata Rasulullah kan. Jadi ya kalau kita lagi futur begitu ya, aduh, kita ingat lagi kita istighfar, dosa apa nih astagfirullah tadi kan kita nggak luput dari dosa ya. Kita dosa apa nih astagfirullah, kita istighfar ya atas dosa-dosa kita istighfar terus ya. Istighfar kan mudah ya, bisa pagi siang sore ya di mana aja sambil nunggu, sambil masak, sambil apalagi bisa sambil nyupir, sambil nunggu apa aja ya, kan paling mudah ya astagfirullahaladzim, dengan istighfar yang banyak ini variasinya juga kan, astagfirullah wa atubu ilaik. Terus kemudian ada Rabbana dhalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian ada lagi yang Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta walaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa atika ma sata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astagfirullahaladzim. Terus ya istighfar ya. Itu. Jadi minta kepada Allah ya, agar Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk beramal soleh ya. Ya Allah kan, karuniakanlah kepada, jadi apalagi udah umur-umur kita ya Bu Sofi ya, sebenarnya nggak kenal umur sih ya, mau muda mau tua gitu ya, apalagi maksudnya apalagi umur-umur kita sudah, Bu Sofi udah 50 tahun ke atas gitu ya. Ya insya Allah dunia udah dapet lah ya gitu ya, dunia udah dapet gitu kan. Yang kita minta sama Allah tentunya bukan dunia lagi ya. Ya, kita yang kita minta sama Allah justru ya Allah karuniakan kepadaku sholat 5 waktu tepat waktu di awal waktu. Mudahkan. Ya Allah karuniakan kepadaku puasa gitu kan, kemudahan berpuasa. Ya Allah karuniakan kepadaku sholat ya mulai gitu. Yang kita minta tuh bukan dunia lagi tapi kemudahan-kemudahan dalam beribadah gitu. Gitu. Kita minta apalagi minta umroh, minta haji, ya, minta apa namanya? Bisa bersedekah yang banyak, bisa bangun masjid misalnya. Itu yang kita minta, ya. Bukan eh, bukan dunia lagi gitu ya. Kita nggak lagi minta ya Allah minta rumah yang besar, yang bagus ya. Nggak minta lagi suami udah ada, anak-anak udah ada gitu ya. Sekarang yang kita minta kan husnul khotimah gitu ya. Kita minta Allah ridho sama kita, Allah minta kita minta agar Allah mengampuni dosa-dosa kita kan itu. Ya, jadi minta lagi kepada Allah kemampuan untuk beramal soleh, ya agar Allah memberikan kepada kita amal-amal soleh yang Allah ridho. Ya Allah karuniakan kepada kami amal-amal yang mendatangkan keridoanmu gitu. Nanti jadi semuanya itu dari Allah, bukan dari kekuatan diri kita sendiri ya. Kalau dari kekuatan diri kita sendiri ya kita lemah gitu. Ya, kita ini lemah. Maka minta lagi sama Allah. Ya, jadi dalam hal ketaatan pun kita minta sama Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya. Kita bilang ya Allah, Kau tahu ini hamba ini lemah, suka lalai, terus sombong lagi ya.
ya apa namanya, terus kita minta sama Allah, ya jadikan aku hamba yang apa, ahlus sholat, ya, ahlul Quran, ya meskipun kita masih terbata-bata tapi baca terus ya, semoga Allah mudahkan gitu. Itu jadikan kita ahlul masjid, ahlul khair gitu ya, ahlul ibadah ya, ahlul tahajud, apalagi ahlus sodakoh gitu kan. Terus ya itu yang kita minta sama Allah. Tuh. Mungkin begitu ya Bu Sofia. Bu Sarah, makasih. Sama-sama, Ya, Bunda Sabri. Semoga terjawab ya, Bunda, insya Allah. Baik, selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya. Umi dari Bunda Istiamah. Umi, apa hukum wanita yang berceramah di publik dan yang mendengarkannya ada laki-laki? Kalau yang ceramah di tempat khusus perempuan dan yang mendengarkannya perempuan, masih boleh mungkin ya Umi karena tidak ada fitnah. Namun bagaimana kalau yang ceramah di TV swasta semua mata melihat termasuk mata laki-laki. Nah, itu bagaimana Umi? Sekalipun mungkin itu kan dakwah atau jihad. Niat saya juga belum pernah mendengar di zaman Nabi ada penceramah perempuan yang mendengarkannya ada laki-laki. Begitulah Umi. Karena kadang akhir zaman banyak sekali fitnah yang tidak kita sadari ya Umi. Sekalipun dakwah. Sebenarnya pendakwah juga lebih paham mungkin dengan hal seperti ini ya Umi. Bagaimana menurut Umi pencerahannya? Itu pertanyaan dari Bunda Istiamah Umi. ya. Masya Allah ya. Kepada Ummul Mukminin Bunda Aisyah itu menjadi rujukan, eh, Bunda Aisyah itu menjadi rujukan ya, dan banyak para sahabat yang berguru kepada Bunda Aisyah gitu. Iya, jadi kalaupun ceramah boleh saja gitu kan, asal apa namanya, tentu dengan adab-adab gitu ya, adab-adabnya ya. Kalau kita dilihat sama laki-laki tentunya kita perlu adab-adab ya, misalnya apa namanya, cara cara penyampaiannya tidak genit misalnya kan, tidak menggoda gitu kan sama laki-laki. Kalau misalnya sama apa namanya, kemudian penampilannya juga ya, kalau sesama akhwat mungkin kita bisa lebih bebas ya berbicara segala macam. Tapi kalau misalnya di hadapan bapak-bapak gitu kan, ya mungkin kita lebih menjaga bicara, lebih menjaga penampilan kan, seperti itu, lebih menjaga gerakan gitu ya. Eh, Nggak apa namanya, sehingga tidak menimbulkan fitnah begitu. Begitu ya Bu Isti ya. Jadi boleh gitu kan, eh, ikhwan apa laki-laki belajar kepada guru perempuan ya, mendengarkan ceramah gitu kan, misalnya boleh hukumnya ya. Eh, tadi jadi asal tadi perempuannya eh, menjaga ya, tetap menjaga kehormatannya, tetap menjaga dirinya ya, tidak genit ya, tidak menggoda, kemudian juga menjaga penampilannya ya, agar tidak terjadi fitnah gitu ya Bu Isti. Mm-mm. Baik. Baik, jazakumullah Umi. Semoga terbantu terjawab ya Bunda Istiamah tadi. Catatan terakhirnya diperbolehkan dengan catatan senantiasa menjaga adab-adab. Karena berbeda mungkin ketika kita berbicara hanya perempuan saja yang melihat dengan ada laki-lakinya. Seperti suara, tampilan, dan gerakan tubuh ya, gestur tubuh kita harus lebih diperhatikan kembali. Kalau di hijab mungkin tidak apa-apa ya Mia. Jadi ada hijabnya mungkin antara ahwat sama ikhwannya. Jadi si penceramahnya mungkin tidak terlihat. Kalau untuk laki-laki bebas nih atau sama saja seperti perempuan? Ya, untuk laki-laki, jadi yang jelas ini ya, jadi memang
ada boleh menatap itu, jadi sebaiknya tetap menjaga pandangan ya, karena yang namanya setan itu kan dia selalu berusaha ya untuk menggelincirkan manusia gitu. Nah, kalau laki-laki mereka nggak punya batasan seperti perempuan ya, jadi mereka bebas mau pecicilan juga nggak apa-apa gitu ya, kalau laki-laki gitu kan. Asal tadi pecicilannya tidak menggoda perempuan gitu ya. Berarti kemudian terus Ustadz boleh menggoda jamaah ibu-ibu gitu ya misalnya, ya itu nggak boleh gitu ya. Saya kadang ada juga misalnya itu Ustadz yang kemudian mendekati jamaah perempuan gitu kan, akhwat ya, kemudian merayu-rayu ya atau menggoda-goda, itu nggak boleh ya, nggak boleh gitu karena kan akhwat punya perasaan juga ya, perempuan punya perasaan juga gitu ya, jadi khawatir nanti menjadi fitnah gitu. Maka meskipun yang ceramahnya laki-laki tetap harus menjaga adab ya ketika menjadi guru atau penceramah apa namanya bagi ibu-ibu ya. Kalau kalau saya lebih memilih kalau ibu-ibu ya yang ceramah ibu-ibu aja gitu. Selagi kalau kalau ada ya, kalau nggak ada sama sekali barulah ya sama ustadz gitu. Tapi sebaiknya kalau ibu-ibu yang ceramah ya ibu-ibu juga karena penerapannya beda kan bapak-bapak sama ibu-ibu gitu ya. Ya lahannya beda gitu, lapangannya beda. Kalau bapak-bapak eh, nanti penerapan ilmu-ilmu itu ya lebih ke versi bapak-bapak gitu ya. Kalau ibu-ibu yang menyampaikan kan ya ke penerapannya sesuai dengan ibu-ibu gitu. Jadi lebih pas gitu. Mungkin begitu. Ya, baik Umi, jazakallah khairan. Sama-sama ya, Mi. Ada adabnya masing-masing. Insya Betul. Allah sudah diatur sedemikian rupa dalam Islam ya. Ada ikut kajian dan yang lain-lain. Sampai hal terkecil pun insya Allah ada ya di dalam Islam. Baik, semoga terbantu terjawab Bunda Istiamah. Baik, selanjutnya ada yang masih ingin ditanyakan kepada Umi, tafadhol. Baik sesuai tema ataupun di luar tema diperbolehkan. Baik, ada Kak Risti Bunda Rumah Isa, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin jika tidak ada, ditutup Umi ya. Iya, Baik Umi, jazakumullah khairan kasir kepada Umi yang telah menyampaikan tadabbur Al-Qur'annya beserta menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini tidak hanya eh, sekedar kita tahu atau hanya menjadi ilmu simpanan kita, tapi kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, eh, bisa berusaha maksimal gitu ya untuk mendekatkan diri kepada Allah lagi ketika ada ujian, tantangan di lapangan. Begitulah gitu ya untuk ininya Rasul saja seperti yang Umi sampaikan tadi ya. Jangankan kita sebagai manusia biasa, kita Rasul pun diolok-olok. Jangankan Rasul gitu ya, Allah sendiri pun gitu ya, yang menciptanya, yang paling maha-mahanya pun masih diolok-olok sama hambanya karena memang tadi yang sudah disampaikan dalam Al-Quran, manusia itu eh, makhluk yang mengeluh ya, banyak yang mengeluh dan yang lainnya gitu ya. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa mencari kebaikan dimanapun kita berada dan senantiasa terus bergegas dari satu kebaikan ke kebaikan lainnya. Baik, Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Luar biasa sekali. Semoga pekan depan di penutupan bisa lebih banyak lagi. Yang penting insya Allah bulan ini terakhir untuk angkatan 12, mohon maaf. Selanjutnya bagi yang ingin melanjutkan pada bisa daftar ulang. Dan kemarin pun sudah ada beberapa peserta yang tertinggal masuk ya di angkatan 12 itu insya Allah diprioritaskan masuk di angkatan 13 ini. Jadi untuk yang baru-baru silakan nanti bisa lebih cepat daftarnya gitu ya agar tidak eh, ini apa namanya telat ya kuotanya penuh gitu. Insya Allah nanti kalaupun kuota penuh
diprioritaskan kembali di angkatan berikutnya lagi jika sudah terpenuhi. Baik, alhamdulillah acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin dari saya sekian. Mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi